tidak mungkin memberikan tanggung jawab ini kalau dia ngerjakannya nggak rampung. Atau kalau dia nggak rampung, yang dilempar kesalahan orang lain. Nah, itu kan nggak mungkin kita kasih tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumalah Multazam. Sahabat muda, ini masih hari Idul Fitri ya, di bulan Syawal. Maka kami dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami mohon maaf apabila mungkin di dalam kami berinteraksi ada kesalahan, kekhilafan dalam kata, tutur kata, atau sikap kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besar. Dan mudah-mudahan sahabat muda, apa yang telah kita amal baik kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muda, di topik kita kali ini kita ingin ngobrol santai mengenai karakter pada anak, yaitu karakter tanggung jawab. Seberapa penting dan bagaimana kita bisa mengembangkan karakter tanggung jawab pada anak-anak. Nah, sahabat muda, karakter tanggung jawab ini bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, kita lihat ketika anak-anak mau atau mampu menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan dengan kemauan sendiri. Itu berarti anak-anak sudah menunjukkan karakter tanggung jawab. Dan yang kedua, kita juga bisa lihat dengan anak-anak mampu atau berani menanggung resiko, konsekuensi atas perbuatannya. Dan ini dengan dua hal ini menunjukkan anak-anak sudah mampu bertanggung jawab. Ada tambahan Pak Jumalah? Ketika kita melihat indikator anak-anak ini sudah bertanggung jawab apa belum nih? Itu indikatornya kalau tadi saya menyampaikan kan dua hal. Kita lihat anak-anak mampu melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, kemauan sendiri, gitu kan, dan mau berani menanggung resiko atas perbuatannya. Nah, ada lagi tidak Pak indikator anak ini bertanggung jawab atau tidak? Ada indikatornya, tidak melempar kesalahan kepada orang lain. Oke, ya sahabat muda. Jadi ini tambahan 3 yang penting ini ya Pak tambahkan. Jadi ketika anak-anak masih mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain, itu berarti anak-anak belum bertanggung jawab ya. Ada satu lagi. Apa itu? Ketika ada persoalan, dia mengambil peran sesuai dengan kemampuannya. Tidak lari, tapi ambil peran. Ketika ada case atau persoalan, maka dia ambil peran. Saya menyebutnya mengambil tanggung jawab, tapi bukan berarti mengambil seluruh tanggung jawab, enggak. Tapi dia ambil peran, itu sudah tanggung jawab. Oke, jadi ada 4 ini ya Pak Jumala ya indikatornya ya. Ya sobat muda ya, 4 hal ini bisa kita lihat pada diri anak-anak kita dan itu bisa menjadikan guidance buat kita, anak kita sudah bertanggung jawab atau belum. Yeah. Nah, sahabat muda, setelah kita bicara nih indikatornya, apa sih anak-anak itu mengenai tanggung jawab. Yang kedua, arti tanggung jawab sendiri Pak Jumala. Tanggung jawab itu kan sebetulnya anak-anak pertama bertanggung jawab pada Allah ya, pada Tuhannya. Iya, tentu saja. Yang kedua bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Iya. 3 bertanggung jawab pada keluarga. Iya. Bertanggung jawab pada masyarakat. Iya. Bertanggung jawab pada bangsa dan negara. Kan? Nah, arti tanggung jawab itu sendiri itu apa, Pak? Tanggung jawab itu adalah berani menanggung segala konsekuensi, enak maupun tidak enak dari apa yang terjadi pada dirinya dan apa yang dilakukannya. Dan pusat dari pertanggungjawaban itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pusatnya. Begitu diri sendiri pada Allah ya. Iya, begitu pusatnya, maka seluruh amanah yang diberikan Allah ke dunia ini, ya nanti yang terkait dengan dia bertanggung jawab. Terkait dengan dia. Apapun, kepada dirinya, kepada orang tuanya, kepada masyarakat, kepada perusahaan, kepada pelanggan kalau dia pebisnis. Jadi tanggung jawab berani, dari dirinya ya, dari dalam dirinya. Berani menanggung konsekuensi. Konsekuensi itu bisa baik, bisa buruk. Ya. Itu bertanggung jawab. Ya. Walaupun jadi gini ya, berarti case-nya kan ketika situasi buruk pun, ya, anak itu kalau dia anak yang bertanggung jawab, maka
dia tidak lari atau berani tidak mengakui. berani mengakui Ah, kesalahan begitu. ya. Kan tidak mungkin juga selalu baik atau selalu Enggak benar, selalu. ya kan, karena manusia kan Dan pasti ini ada tidak mudah loh. Oleh karena itu perlu dilatih. perlu benar Pak. Sepakat ya sahabat muda ya. Jadi betapa pentingnya skill atau karakter tanggung jawab pada anak ini, karena kita yang sudah kita dewasa ya, seumur gini kita bisa melihat dalam keseharian kita ketika ada orang yang memang tidak bertanggung jawab, maka kita pun merasakan, walaupun tanggung jawab itu tidak bisa dikatakan kan, itu dirasakan. Nah, jadi untuk anak-anak berarti sangat penting sekali kita sebagai orang tua untuk mengembangkan karakter tanggung jawab pada anak. Lalu bagaimana nih caranya melatih tanggung jawab? Ya. Sebelum caranya ya, mungkin manfaat yang nyata ya buat kita dan buat anak-anak ya, buat orang yang bertanggung jawab itu apa manfaatnya? Manfaatnya adalah dia itu nanti akan dipercaya orang. Betul. Tidak mungkin kita memberikan tanggung jawab kepada orang yang melempar kesalahan. Kalau kita misalnya owner sebuah perusahaan, Buzakiah misalnya, tidak mungkin memberikan tanggung jawab ini kalau dia ngerjakannya nggak rampung. Atau kalau dia nggak rampung, yang dilempar kesalahan orang lain. Nah, itu kan nggak mungkin kita kasih tanggung jawab. Dia akan mendapatkan kepercayaan. Betul. Dia akan mendapatkan ya dihargai, dihormati orang. Penghormatan, penghargaan. Tapi yang terpenting adalah amanah. Itu ya manfaatnya itu. Jadi harus menanggung segala konsekuensi apa yang kita kerjakan, apa yang terjadi pada diri kita. Karena setiap kita ini memimpin. Baik memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain. Betul. Nah itu perlu tanggung jawab. Nek gak duwe tanggung jawab, orang gak percaya pada kita. Kira-kira itulah manfaatnya ya. Dan juga Pak Gembala, kalau kita punya tanggung jawab, maka kita itu dalam hidup ini semakin apa ya Pak istilahnya percaya diri gitu loh. Iya tentu percaya saja. Diri, dan juga kita juga akan mengalami progres kehidupan itu yang lebih baik. Iya. Itu nggak terombang-ambing. Iya. Nggak terombang-ambing. Kalau kita nggak berani tanggung jawab kan kesini takut, ke situ takut kan begitu. Karena kita kan tidak bisa lari dari diri kita sendiri. Iya, kan? betul. Nah, jadi ketika kita tanggung jawab, mantep lah. Orang yang punya tanggung jawab itu mantap. Nah, gitu lah ya. Mantap dalam kehidupan, baik pada dirinya, pada Tuhan, pada keluarga. Iya, betul. Mantap, tidak terombang-ambing. Dua ya, jadi kira-kira ya manfaatnya. Satu adalah dia mudah dipercaya orang. Terus yang kedua, dia sendiri itu mantap gitu. Percaya diri, dipercaya orang dan percaya diri. Betul. Itu manfaat. Sekarang bagaimananya ya? Bagaimana caranya? Ya harus dilatih. Latih itu bagaimana? Orang tua harus kasih contoh. Jadi orang tua kasih contohnya. Contoh apa? Contoh untuk tidak mudah melempar kesalahan kepada orang lain. Ini penting. Jadi kalau ada kasus-kasus itu begini. Kita ngomongnya kepada anak-anak begini. Ya apa yang bisa kita lakukan, Nak? Begitu. Bukan, itu kan dia, salah dia. Kalau kita terbiasa menyalahkan orang, maka anak kita akan nyontoh. Maka kalau ada kejadian apa-apa, ada kejadian buruk, kejadian baik, itu ayo kita ambil kita ambil peran. Apa yang bisa kita lakukan? Kita. Dari lingkungan terkecil kita. Nah ini akan, kalau sering dilakukan, ini akan masuk tertanam kepada anak-anak. Itu satu. Yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu penanamannya tadi, seperti kita memberi contoh, tidak cukup sekali. Harus berulang sampai dia itu meyakini. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai dari cerita-cerita heroisme tentang tanggung jawab. Bahwa orang yang punya tanggung jawab yang besar itu akan mendapatkan kehormatan nanti di akhirat. Akan mendapatkan tempat yang terpuji nanti di akhirat. Ya, kalau dia bertanggung jawab. Seperti kata Rasulullah, setiap orang ini adalah pemimpin dan setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya. Ini jelas. Nah, itu kedua ya. Diberikan nilai-nilai, ditanamkan, dan itu harus berulang, tidak bisa hanya sekali. Dan yang ketiga adalah dilatih sesuai dengan kemampuannya, kasih tanggung jawab, dan apabila
sedikit-sedikit ya, tidak langsung yang berat ya. Sesuai usianya ya. Iya, sesuai. Misalnya kamu bagian ngisi air di kulkas, misalnya begitu. Itu terus diingatkan, terus. Dan kalau salah jangan dihardik. Jangan langsung dimarahi sampai dia nanti trauma dan nggak mau lagi. Kira-kira itu ya. Ya. Jadi kalau saya nambahin apa ya Pak? Iya, ya. Jadi tadi ya sahabat muda ya sudah ada 3, mulai dari contoh orang tua, nilai-nilai dan dilatih. Penanaman nilai dan dilatih dengan sesuai dengan kemampuannya, usianya. Kalau saya menambahkan tuh sebenarnya 3 Pak. Tapi yang 2 nih hampir sama juga sih Ya, sebenarnya. oke. Apa-apa. Yang pertama dengan bercerita. Jadi memang kita tanamkan nilai-nilai tadi itu dengan bercerita ini menjadi penting sekali. Karena anak-anak ini kan di masa usia mereka itu mereka lebih lebih suka dengan cerita, itu insya Allah lebih cepat masuk daripada kita hanya sekedar mengajarkan letter luck, apa itu tanggung jawab, apa itu arti dan tanggung jawab, itu kayaknya anak-anak kan kurang mengena ya Pak ya. Yeah. Nah jadi dengan kisah-kisah, terus yang kedua anak-anak kita ajak berdiskusi mengenai sikap-sikap di sekitar. Jadi misalkan mereka melihat kejadian ya, sesuatu kejadian, nah, itu kita ajak diskusi bagaimana sih seharusnya kalau bertanggung jawab ini, kok kayaknya orang tidak bertanggung jawab. Nah itu jadi dengan kita ajak diskusi-diskusi itu secara tidak langsung sudah mengajarkan itu kita menanamkan nilai tanggung jawab pada anak. Jadi dengan bercerita, diskusi, ngobrol gitu kan, kita stimulus pertanyaan-pertanyaan. Dan yang kedua, kalau yang kedua itu dengan bermain. Jadi kita ajak anak permainan-permainan yang di situ tuh ada maksud tujuan untuk penanaman tanggung jawab. Misalkan bermain permainan yang berkelompok. Nah, di situ kan ada mereka dibutuhkan rasa tanggung jawab mereka untuk menuntaskan permainan, untuk bisa sportif. Kalau salah ya mereka mengakui gitu, tidak lari dari kesalahan, tidak menyalahkan orang lain, tapi dengan stimulus permainan. Jadi kita orang tua, bagaimana kita mencari kreativitas untuk membuat permainan-permainan yang tujuannya untuk menstimulus anak-anak. Yang ketiga, dengan praktek langsung. Kalau tadi Pak Jumala sampaikan tuh ya dengan dilatih itu tadi kan. Dengan praktek langsung ini sahabat, pastinya dengan praktek langsung ini sesuai dengan usia perkembangan mereka. Nah, contohnya mereka kita kasih tugas tanggung jawab, pekerjaan yang memang rutin yang harus dikerjakan. Kalau saya tuh contohnya gini Pak, yang kecil Umar Alwi itu bagian ngerapin sandal sama sepatu. Pokoknya kalau sepatu sandal itu Umar Alwi. Bagian jendela, pintu malam buka mati ngecekkan lampu semua, cek lampu itu Z. Sarah bagian mainan, beres-beres mainan. Nah, jadi dengan mereka memang punya tanggung jawab sendiri, itu otomatis kita mengajarkan mereka untuk praktek langsung, ya kan Pak? Terus sesuai dengan usia mereka, semua tadi apa yang Pak Jumala sampaikan tadi apa yang ketiga? Nilai, memberikan tugas sesuai dengan atau mengajari tanggung jawab sesuai dengan usia. Iya. Jadi ketika nanti di dalam mereka praktek langsung itu, mereka menemukan kesalahan, kita bisa kesempatan untuk mengajarkan mereka bagaimana caranya bertanggung jawab apabila kita melakukan kesalahan ya. Ini dengan praktek langsung tadi, kan? Bukan sekedar teori. Kalau kalian salah, kalian mengakui, bukan sekedar itu. Tapi begitu mereka salah, langsung kita praktekkan bagaimana cara mengakui kesalahan, bagaimana cara tidak mencari kambing hitam pada orang lain, tetapi bertanggung jawab mengambil alih tanggung jawab konsekuensi dari perbuatan. Satu lagi ya. Tentang mengakui kesalahan. Ini bagaimana ngajari anak supaya berani bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat. Adalah tidak terlalu lebay untuk marah kepada anak-anak ketika anak salah. Oh iya. Ya salah, oke. Tetapi cukup ditunjukkan kalau ini salah. Tidak perlu terus marah-marah sampai anaknya ketakutan. Nah itu nanti berikutnya dia tidak berani mengakui kesalahan. Betul. Dan itu mengajarkan di rumah anak tidak berani bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat. Iya, saya pernah tuh Pak kejadian saya terlalu lebay itu pernah. Saya mikir waktu itu saya menyesal banget, kok lebay banget ya, perasaan kesalahan itu tuh ketika sudah saya terlanjur itu malamnya tuh saya mikir, kok reaksi saya, respon saya kok terlalu berlebihan banget ya gitu.
Oh, padahal sekedar anak-anak itu Iya, kan iya. yang bikin kita lebay itu kan karena persepsi kita masih Iya, jadi Pak. betul, Persepsi betul. dewasa. Betul. Mungkin bagi anak tuh anak juga, Ya, loh mamain kok lebay banget ya. iya. Saya tuh nyeselnya juga itu Mm-mm. kejadian anak nomor 2 tuh Pak. Ya, Respon saya terlalu berlebihan dan ternyata memang benar sahabat. ya. Poinnya tuh bukan masalah respon kita itu, tetapi bagaimana anak ini bisa Tahu. bisa tahu kan gitu. Tahu, tapi tetap harus diberitahu. Tetapi nggak perlu lebih marahnya supaya anak itu nggak trauma itu aja. Dan biasanya kita menyesal kalau kita udah lebih. Nah, kalau sama menyesal itu kan ya kita sendiri nyesel, anaknya juga nggak dapat pelajaran, malah takut nggak berani tanggung jawab. Ya, Begitu sahabat, video kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.